Sebelumnya Coach Atika mau sapa-sapa dulu ya buat teman-teman yang udah join, baik dari YouTube, hai teman-teman YouTube, dari TikTok, hai teman-teman yang udah ada join di TikTok, dan juga dari teman-teman Instagram. Halo semuanya. Hai, kembali lagi kita di acara M-Trademology, dan kali ini tuh seru banget karena kita bakal melihat secara ekonomi makro baik dari Amerika, dari China, dan dari Indonesia sendiri serta dampaknya ke IISG, teman-teman. Dan sektor-sektor apa sih yang sebenarnya masih menarik untuk kita watch pada kuartal kedua ini di tahun 2023. Nah, sekarang Coach Atika mau mulai dulu terlebih dahulu dari view IHSG sendiri. Untuk IHSG kita hari ini pada tanggal Jumat 12 Mei 2023 itu terkoreksi cukup signifikan dengan koreksi 0,71% dan tepat banget ini tertahan di area support 6.707 teman-teman. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat bursa IISG, dan sebagai informasi, nggak cuma Indonesia aja loh yang koreksi di Asia ini. Kalau kita lihat dari bursa Hong Kong, bursa China, dan juga bursa Korea, itu mostly juga koreksi pada penutupan Jumat hari ini tadi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, ada yang tahu nggak teman-teman kenapa? Kalau ada yang tahu, bisa tulis-tulis di kolom komentar kenapa bisa seperti itu. Nanti Coach Atika bakal bantu jawab juga. Halo, hai. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi di kondisi makroekonomi Indonesia dan lebih tepatnya dari makroekonomi global, China dan juga dari Amerika Serikat itu sendiri. Kalau kita lihat dari Amerika sendiri beberapa hari yang lalu itu baru rilis yang namanya inflasi, teman-teman. Sedangkan kalau dari sisi inflasi Amerika sendiri itu nilainya berhasil melandai. Nah, ini Coach Atika mau setting dulu untuk datanya. Nah, untuk inflasi Amerika sendiri, ini hasilnya itu berhasil cukup melandai. Itu di angka 4,9%, dan ini itu lebih baik dibandingkan ekspektasi konsensus di 5%, which is sebenarnya The Fed itu udah cukup berhasil ya untuk meredam inflasi dengan strategi menaikkan suku bunga. Nah, selain dari inflasi Amerika, ini yang hasilnya cukup membaik, ternyata yang harus kita hindari banget atau kita watch banget dari Amerika itu sebenarnya bukan dari inflasi atau suku bunganya, melainkan dari tingkat hutang Amerika, teman-teman. Kalau ada yang baca berita atau ada yang udah update-update juga sama market, itu pasti ada banget yang baca mengenai plafon utang Amerika yang jatuh tempo bulan Juni mendatang. Dan itu juga bisa berdampak ke perekonomian Indonesia jika Amerika itu gagal membayar hutangnya. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi di Amerika saat ini? Jadi ada Partai Demokrat dan juga ada dari Partai Republik. Nah, kedua partai ini tuh sekarang lagi dalam kondisi sedang berencana lah, apakah mereka akan menaikkan plafon utang Amerika Serikat atau mereka itu bakal memenuhi pembayaran utangnya menggunakan aset-aset yang dimiliki oleh Amerika. Nah, namun di satu sisi mereka itu juga kebingungan, teman-teman. Kalau mereka naikin plafon, itu pertama itu bisa membuat perekonomian Amerika itu menjadi lebih sulit karena otomatis beban hutangnya itu menjadi bertambah, dan Amerika itu berpotensi nggak bisa nih membayar kewajiban-kewajiban lainnya seperti dana pensiun pemerintahannya dan juga seperti gaji-gaji pegawai dari pemerintah Amerika Serikat ini. Nah, di satu sisi, kalau mereka mau untuk langsung bayarnya pakai aset yang dimiliki, itu juga bisa menimbulkan kekhawatiran keuangan yang baru. Nah, jadi itulah yang membuat sebenarnya Amerika sekarang itu tuh lagi kondisi yang enggak baik-baik saja, dan kita sebagai pelaku pasar, kita akan terus pantau dari Amerika apa keputusannya nanti. Apakah mereka memilih untuk menaikkan plafon utang, atau mereka memilih melunasi utang menggunakan aset yang sudah Amerika miliki. Itu update dari inflasi dan juga utang di Amerika Serikat.
Nah, selanjutnya kita lanjut. Selain dari ekonomi Amerika, untuk global sendiri, ini penting banget kita perhatikan juga dari ekonomi Cina. Kenapa kok Cina penting banget untuk kita perhatikan? Karena Cina itu merupakan salah satu negara dengan manufaktur terbesar di dunia dan kita memiliki hubungan ekspor-impor yang cukup besar di China sendiri. Nah, untuk China sendiri, itu kemarin tanggal 11 Mei baru rilis mengenai inflasi. Untuk inflasi secara tahunan, ini turun cukup signifikan ke 0,1%. Halo teman-teman Instagram dan juga teman-teman yang udah join di YouTube. Mohon maaf atas tadi gangguan teknisnya. Sekarang kita mulai lanjutin aja ke pembahasan dari ekonomi makro China sendiri. Nah tadi untuk ekonomi China sendiri itu ada rilis beberapa data dan datanya itu di bawah ekspektasi dari pasar teman-teman. Apa aja data yang perlu kita cermati dari China sendiri? Itu yang pertama ada dari sisi inflasi China yang secara tahunan itu turun ke angka 0,1%, sebelumnya itu di 0,7%, dan angka 0,1% ini itu di bawah ekspektasi konsensus di 0,4. Artinya perlambatan inflasinya itu lebih dalam ya teman-teman. Nah yang menariknya juga sebenarnya dari China ini inflasi secara bulanan itu mengalami deflasi. Deflasi 0,1%, dan ini perlu kita watch banget karena China itu merupakan salah satu ekonomi raksasa global dan kita Indonesia itu banyak ekspor komoditas di China. Jadi kalau ekonominya China itu enggak jalan, manufakturnya itu kurang bagus, itu juga bisa berdampak nih terhadap ekspor komoditas dari Indonesia, khususnya untuk batu bara dan juga dari saham-saham metals. Langsung aja kita cek untuk saham-saham batu bara dan saham-saham metals karena baru dapat dampak yang cukup signifikan. Buat teman-teman yang ada di YouTube dan juga ada di Instagram, boleh banget untuk tanya saham, nanti Coach Atika bakal bantu coba untuk jawab di tanya sahamnya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu dari sektor komoditas batubara. Nah, sebelumnya Coach Atika mau bahas juga dari sisi harga batubaranya. Kalau kita lihat secara tren, harga batubara ini udah mengalami normalisasi dari peaknya di 400, sekarang itu harganya udah tinggal 163. Which is saham-saham batubara, emiten batubara itu diproyeksi laba dari tahun 2023 itu nggak bakal setinggi tahun 2022 yang lalu. Kita cek sahamnya satu-satu untuk saham dari sektor komoditas batubara. Yang pertama itu ada dari saham ITMG. Untuk ITMG sendiri jangka pendek ini masih rawan banget untuk lanjutin koreksi nih teman-teman. Itu menguji area support di 26.300. Kalau belum punya, ini wait and see terlebih dahulu karena kita tunggu aja tanda reversal dan juga potensi adanya demand batubara yang cukup meningkat. Kita move ke saham selanjutnya dari sektor komoditas batubara. Mari kita cek untuk saham Adaro. Yang kemarin kebetulan Adaro ini juga baru melakukan RUPS. Nah, kalau untuk RUPS-nya sendiri, untuk saham Adaro, ini hasilnya di bawah ekspektasi pasar karena mereka itu hanya bagiin dividen payout ratio-nya sebesar 40%. Sedangkan ya investor pasti mau dong dividennya itu besar karena itulah yang menguntungkan investor. Untuk Adaro sendiri, secara jangka pendek, teknikal, ini masih rawan terbawa sideways dan masih berada di area stage satunya. Ini sideways di range 2.670 hingga area resisten di 2.940. Kalau mau trading, kita masih prefer untuk wait and see terlebih dahulu di saham ITMG maupun di saham Adaro. Next, kita akan lihat kita move ke saham batubara lainnya. Ini ada di saham Indika Energi dengan kode saham INDI. Untuk INDI sendiri, jangka pendek masih rawan terbawa sideways di range 2010 hingga area resisten terdekat itu di 2290. Kalau teman-teman belum punya dan mau masuk trading, better wait and see terlebih dahulu, tunggu adanya tanda pembalikan arah yang lebih baik. Nah, tadi Coach Atika sempat juga nih, selain komoditas batubara, ini juga ekonomi China itu erat hubungannya dengan
dengan komoditas metals juga, teman-teman. Nah, untuk komoditas metal sendiri, mari kita cek untuk komoditas metals yang mostly banyak ekspor ke China. Yang pertama itu dari MDKA. Kalau kita lihat secara teknikal, untuk saham MDKA jangka pendek ini masih rawan terbawa koreksi menguji area support di 3.000. Kalau untuk trading, kita hindarin terlebih dahulu. Kita prefer wait and see terlebih dahulu. Selanjutnya kita cek saham di sektor metals lainnya. Ini ada saham Antam. Untuk Antam sendiri, jangka pendek dia masih rawan terbawa sideways. Sideways-nya itu di range area resisten terdekat itu ada di sekitar 2110 dengan level area support terdekat itu di 1990. Lah, kalau untuk manfaatin trading, kita masih prefer untuk wait and see ya, baik untuk sektor dari komoditas batubara dan juga dari komoditas metals. Nah, yang menarik juga hari ini tadi itu yang membawa penurunan IHSG itu mostly ada di saham big caps. Dan juga hari ini ada pengumuman tadi pagi itu mengenai rebalancing index MSCI, which is ini nih yang ditunggu-tunggu sama investor Goto. Siapa yang udah punya Goto dan senang banget Goto akhirnya masuk indeks MSCI. Coba kita cek untuk Goto, apakah Goto dia melanjutkan tren kenaikannya setelah resmi menjadi anggota indeks MSCI. Nah, untuk Goto sendiri, meskipun hari ini itu pengumuman masuk indeks MSCI, namun secara pergerakan saham itu cenderung sideways dan cenderung flat. Dan saat ini itu masih tertahan di area resisten 118. Kalau teman-teman mau manfaatin momentum ini untuk trading, kita masih prefer wait and see terlebih dahulu. Better kita tunggu aja di area retracement dekat-dekat area support 109 yang bertepatan dengan moving average 100 daily. Saat ini kita prefer wait and see terlebih dahulu di saham Goto. Nah, untuk selain dari saham Goto yang mengejutkan juga dari indeks MSCI itu, hari ini itu juga ada mengeluarkan. Selain ada masukin, dia ada ngeluarin. Tapi ini untuk yang small cap index, yaitu ada di saham GGRM. Untuk GGRM sendiri secara teknikal sebenarnya ini cukup menarik karena sekarang itu dia berada di stage 2-nya. Namun perlu kita antisipasi juga jika GGRM ini dia berhasil breakdown dari area support 27.200 maka kita prefer wait and see terlebih dahulu. Nah, untuk GGRM sendiri, kalau teman-teman yang udah punya, ini boleh di hold, apalagi yang udah punya harga bawah dan watch ketat area support 27.200. Kalau dia breakdown, maka potensi untuk exit terlebih dahulu di saham GGRM. Kita coba cek untuk saham sektor rokok lainnya, ini ada di saham HMSP. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung aja kirim di kolom komentar atau di kolom question. Nanti Coach Atika mau bantu untuk jawabin pertanyaan teman-teman semuanya. Untuk HMSP sendiri, jangka pendek ini masih rawan hari ini itu konfirmasi breakdown MA200 daily, dan jangka pendek ini masih rawan menguji area support di 940. Kalau mau trading, prefer wait and see terlebih dahulu. Ini ada pertanyaan dari pertanyaan teman-teman di Instagram Live. Di sini Coach Atika mau untuk jawabin pertanyaan teman-temannya. Di sini ada dari Kak Malik Shinosuke bertanya mengenai saham SMGR dan juga di saham ERA. Coach Atika mau buka charting dulu untuk saham SMGR. Nah, kira-kira SMGR nih bakal diuntungin nggak teman-teman dari pelemahan harga batubara? Yang tahu coba dong buat komen. Nah, kalau untuk SMGR sendiri, ini jangka pendek masih rawan terbawa sideways di range 5.675 hingga area resisten terdekat itu di 6.150. Kalau untuk trading, kita masih prefer untuk wait and see terlebih dahulu. Nah, sebagai informasi, saham semen-semenan ini cukup menarik ya tahun 2023 ini. Kenapa Coach bisa cukup menarik? Karena dengan normalisasi harganya itu bisa membuat beban dari
biaya batubara itu turun nih di saham-saham semen seperti SMGR, saham SMBR, dan juga dari saham INTP karena saham harga batubara itu udah mulai cenderung turun di tahun 2023 ini. Jadi ini bisa menjadi salah satu katalis yang cukup positif di sektor semen-semenan. Namun meskipun ada sentimen positifnya juga, namun kita juga perlu waspadai adanya downside risk berupa oversupply dan biasanya kalau tahun-tahun menjelang pemilu itu biasanya pembangunan itu masih cukup kurang banyak ya teman-teman. Jadi kita manfaatin teknikalnya aja. Jika teknikalnya menarik, kita bisa untuk entry buy trading jangka pendek. Untuk SMBR sendiri, jangka pendek ini masih rawan ke bawah sideways di range 344 hingga level resisten di 396. Untuk saat ini kita trading wait and see terlebih dahulu. Nah, tadi kakaknya juga bertanya untuk saham ERA. Sebelum masuk ke saham ERA, Coach Atika mau bahas dikit nih sama makroekonomi Indonesia mengenai retail. Untuk penjualan retail kita, ini teman-teman itu angkanya bagus banget, naik menjadi 4,9%, which is ini tuh udah kenaikan yang paling tinggi banget selama tahun 2023 dan ini juga kenaikan paling tinggi sejak Agustus 2022 lalu. Nah, retail sales ini menandakan bahwa penjualan retail di Indonesia itu udah cukup mulai membaik dan itu bisa bagus juga untuk sektor retail di Indonesia. Karena angkanya udah 4,9%, artinya itu udah naik dan atraktif. Kita mari cek teknikal saham-saham dari sektor retail. Sektor retail yang pertama ini ada di saham ERA. Untuk saham era hari ini mengalami penguatan 1,64% dan saat ini masih berpotensi menguat menguji area resisten terdekatnya di angka 500. Buat teman-teman yang udah punya beli era, apalagi udah beli bareng Mtrade, ini udah cuan banget, ini tinggal di hold aja dan watch ketat area support di 450 untuk saham era. Watch ketat di 450. Kita move ke saham retail lainnya, ini ada di saham Asus. Ada nggak holder saham Asus? Apakah udah cuan atau masih BEP atau malah masih merugi? Nah, untuk Asus sendiri ini jangka pendek ini masih rawan terbawa sideways karena kemarin dia belum berhasil breakout dari resisten kuat di 560. Jangka pendek masih rawan terbawa sideways di range 505 hingga level resisten terdekat itu di 560. Buat teman-teman yang belum punya, prefer wait and see terlebih dahulu. Namun kalau teman-teman ada yang beli dari harga bawah, boleh untuk hold terlebih dahulu di saham Asus dan watch ketat area support di angka 505 untuk saham Asus. Halo teman-teman yang baru bergabung. Pertanyaan semuanya tinggal drop in aja di menu question, nanti Coach Atika bakal jawab. Jangan di komen, kalau di komen nanti Coach Atika nggak bisa lihat dong, soalnya banyak banget kan teman-teman yang komen. Nah, di sini ada juga ada yang bertanya mengenai saham Telkom. Untuk saham Telkom sendiri, jangka pendek hari ini itu turun 2,69% dan hari ini penurunannya itu tertahan di area MA 100 daily. Kalau view-nya untuk trading, kita masih prefer wait and see terlebih dahulu, apalagi penurunan hari ini itu disertai volume yang cukup tinggi. Kalau trading, kita wait and see terlebih dahulu. Kalau teman-teman mau manfaatin penurunan Telkom ini untuk investasi jangka panjang, ini boleh banget untuk mulai cicil beli deket-deket area support di 3.850 untuk saham Telkom. Kalau trading kita wait and see terlebih dahulu. Nah, di sini juga ada yang bertanya, kalau Telkom ada isu korupsi, dampaknya apa ya? Nah, sebenarnya kalau dampak dari sahamnya itu sendiri, pergerakan harga sahamnya itu tergantung dari market mechanism ya teman-teman. Dan kita melihat di sini kalau Mtrade itu melihatnya secara chart. Jadi kita kurang begitu memperhatikan dari news. Soalnya news itu sering kadang keluar newsnya setelah harga sahamnya itu naik atau setelah harga sahamnya turun. Nah, kita juga tahu kalau dalam charting itu fundamental yang pertama adalah chart discount everything, yang artinya
umumnya dalam setiap pergerakan dari pergerakan market, makroekonomi, kasus dugaan korupsi, dan yang lain-lain berhubungan dengan emiten, itu sudah tercermin dalam pergerakan marketnya. Jadi kita gunakan teknikal aja. Untuk saat ini, teknikal Telkom masih rawan terbawah sideways kalau mau trading wait and see terlebih dahulu di saham Telkom. Oke, di sini ada dari request Kak Adi, bahas big caps. Oke, kita bahas dari saham big caps. Yang pertama kita bahas ada di saham BBCA. Untuk BBCA sendiri, jangka pendek ini masih rawan terbawa sideways di range 8.700 hingga area resistance terdekat itu di 9.200. What to do-nya, kalau teman-teman punya baik untuk jangka pendek atau mau untuk investing, boleh banget untuk di hold saham BBCA ini. Dan kapan saham BBCA ini akan naik, kita tunggu aja inflow dari asing yang bisa ngebuat saham BBCA ini naik. Saat ini BBCA rawan terbawa sideways. Kalau trading, better tunggu di dekat-dekat area support 8.700, bisa manfaatkan untuk buy on weakness di saham BBCA. Saat ini tinggal di hold aja. Gimana dengan saham banking big caps lainnya? Ini ada di saham BBRI. Untuk saham BBRI sendiri, hari ini itu menguatnya 0% dan dalam jangka pendek masih rawan berbawah sideways di range 4.950 hingga level resisten di 5.250. Dalam jangka pendek rawan berbawah sideways, kalau trading wait and see terlebih dahulu. Namun kalau view-nya untuk investing boleh mulai cicil-cicil beli dekat-dekat area support 4.950. Nah, Coach Atika ada info penting banget nih buat teman-teman spesial, apalagi untuk VIP member Mtrade. Besok jangan lupa untuk join acara kita Cuantastic yang bertemakan Sell in May. Jadi enggak ya? Jadi nanti di acara Cuantastic kita itu semuanya bakal dibahas. Dari kondisi makroekonomi Indonesia itu ada apa aja, dari kondisi makro Amerika, dan secara historis pergerakan IHSG selama 10 tahun. Emang bener ya, Sell in May itu terjadi di Indonesia. Kalau mau tahu teman-teman selengkapnya, bisa langsung cek ke mtrade.id/WhatsApp buat daftar ke acara Cuantastic teman-teman di hari Sabtu besok jam 10 pagi. Nah, di sini kita lanjut lagi untuk bahas saham banking big cap. Tadi udah bahas BBCA dan juga BBRI, kita move ke saham BMRI dan juga BBNI. Untuk BMRI sendiri, hari ini itu turun cukup signifikan 1,96 dan breakdown dari MA 100 daily-nya, sehingga jangka pendek dia masih rawan terbawa sideways nih. Kalau BMRI, kalau mau trading kita prefer wait and see terlebih dahulu, namun view-nya kalau mau untuk investing boleh mulai lirik area support di 4.930 dan juga di sini ada area supportnya lagi nih di MA 200 daily sekitar 4.870 untuk saham BMRI. Nah, diingat-ingat teman angka-angkanya, siapa tahu itu jadi angka-angka pantulan saat-saat banking big cap ini nanti bakal mantul. Next kita move ke big cap lainnya, ini ada di saham BBNI. Untuk saham BBNI sendiri, ini hari ini koreksi 1,64%. Dalam jangka pendek, ini itu masih rawan terbawa sideways di range 8.775 hingga level resisten terdekatnya di 9.225. What to do, kalau mau trading, kita prefer wait and see, tapi view-nya kalau teman-teman mau investasi jangka panjang, itu boleh banget untuk watch area support di 8.775 untuk manfaatin cicil beli secara bertahap. Nah, tadi Coach Atika ada sempat dikit-dikit bahas tentang investasi. Siapa di sini yang tertarik selain trading juga investasi saham jangka panjang? MVest itu program barunya Mtrade loh teman-teman, yang udah sekarang batch-nya udah ke batch 3. Jadi kalau teman-teman tertarik banget buat belajar investasi, kalian bisa join ke Mvest Academy karena di situ semuanya lengkap, mulai dari pilihan saham, strategi, dan juga apa aja saham-saham yang harus diinvestasikan dan porsinya berapa aja untuk investasi jangka panjang. Nah, kalau mau trading, langsung daftar aja ke mtrade.id/WhatsApp. Kalau untuk Mvest, itu langsung daftar aja ke mtrade.id/Mvest.
Kita move. Nah, di sini ada juga dari pertanyaan dari teman-teman di YouTube. Halo teman-teman di YouTube, ada yang bertanya mengenai saham properti dari Kak Yunike Listia. Mari kita bahas dari saham properti. Nah, properti ini ada beberapa upside yang cukup menarik. Upside yang pertama itu dari suku bunga Indonesia. Untuk suku bunga Indonesia ini dari Bank Indonesia sendiri itu udah menahan kenaikan suku bunga sebesar 3 kali sampai April 2023 ini. Nah, kalau suku bunganya itu udah mulai melandai, which is itu artinya KPR itu semakin mudah terjangkau, teman-teman. Dan ini menjadi sentimen yang cukup positif untuk sektor properti. Nah, untuk BSDE sendiri, BSDE ini menarik banget karena secara teknikal dia udah berada di area stage 2 atau sudah di masa partisipasi. Dalam jangka pendek, ini masih berpotensi nih untuk menguji area resisten di 1195. Nah, kalau yang udah punya, ini tinggal di hold aja. Tapi kalau yang belum punya, mau entry, better entry-nya jangan sekarang karena harganya udah cukup tinggi. Tunggu aja deket-deket area support di sekitar 1085 untuk saham BSDE. Biar teman-teman average-nya itu enggak terlalu tinggi. Sekarang kita move ke saham properti lainnya, itu ada di SMRA. Untuk SMRA ini juga menarik banget. Dia udah mulai keluar dari stage 1 dan udah beralih dari stage 1 menuju stage 2. Dan kita ada trading jangka pendek karena tadi dia breakout dari area 640 nih. Sehingga dalam jangka pendek dia masih berpotensi menguat menguji area resisten di 725. Kalau yang udah punya tinggal di hold aja untuk saham SMRA. Nah, properti lainnya itu ada apa aja? Itu ada di saham Puwon, Pakuwon Jati. Untuk saham Puwon sendiri, jangka pendek ini masih rawan terbawa sideways. Sideways-nya Puwon itu di 474 hingga 510. Untuk jangka pendek trading wait and see terlebih dahulu di saham Puwon. Properti lainnya itu ada di saham CTRA. Untuk CTRA sendiri, jangka pendek ini potensi menguat juga, itu menguji area resisten di 1145. Tapi kalau mau beli sekarang, ini udah ketinggian, better tunggu aja deket area support 1035. Karena kalau beli sekarang, itu udah deket sama area resistennya. Nah, sekarang kita move ke pertanyaan lainnya dari teman-teman yang ada di Instagram Live. Kalau teman-teman mau bertanya, ini boleh banget ke Instagram Live di menu question. Nah, di sini ada yang bertanya juga di saham TOTL. Nah, TOTL ini cukup menarik banget karena dia habis RUPS dan bagi dividen itu nilainya cukup besar, itu setara dividennya sekitar 23 sampai 24%. Nah, what to do-nya, kalau teman-teman udah punya untuk trading jangka pendek, ini bisa untuk keep hold dan manfaatkan potensi kenaikan akibat dividennya yang jumbo ini untuk di hold. Namun, jika nanti TOTL ini dia breakdown dari area 350, ini better untuk exit terlebih dahulu. Nah, ada pertanyaan dari Kak Vando. Support dan resisten itu yang mana sih, Kak? Oke, jadi sebenarnya support dan resisten itu yang apa? Jadi kalau support itu tuh batas bawah, jadi dia posisinya pasti berada di bawah candle. Sedangkan kalau resisten itu posisinya di atap. Atau biasa kita sebutnya kalau support itu lantai, kalau resisten itu atap. Jadi support posisinya itu di bawah candle, sedangkan kalau resisten itu pasti posisinya di atas candle. Nah, fungsinya apa sih? Sebenarnya support resisten itu sebagai fungsi psikologis pasar itu menahan harga. Biasanya kalau saham itu breakdown dari angka support itu potensi untuk melanjutkan penurunan. Sedangkan kalau saham itu dia breakout atau menembus area atap itu potensi untuk melanjutkan kenaikannya. Semoga dipahami untuk pengertian support dan resisten itu sendiri. Thank you kakaknya atas pertanyaannya.
Sekarang kita move ke pertanyaan lainnya. Teman-teman kalau mau tanya-tanya mengenai apa itu support, apa itu resisten, dan belajar teknikal lainnya lebih lengkap dari candlestick, itu bisa langsung daftar aja. Kemarin kita ada sempat workshop super trader. Kalau yang belum, itu bisa join rerun workshop super trader langsung aja ke mtrade.id. Nanti daftar STE langsung teman-teman diarahkan oleh tim kita. Nah, di sini juga banyak nih yang baru join. Halo teman-teman semuanya, yang mau tanya boleh langsung kirim ke menu question ya. Nah, di sini juga ada yang bertanya dari Kak Alin, Coach tolong bahas Medco. Oke, thank you. Kita coba cek untuk saham Medco sendiri. Saham Medco, saham dari sektor minyak. Untuk Medco sendiri, kalau untuk view trading, kita masih wait and see, karena sahamnya ini masih rawan terbawa sideways. Sideways-nya itu di range 900, hingga level resisten terdekatnya itu di 1025. Kalau untuk trading, kita prefer untuk wait and see terlebih dahulu ya, di saham Medco. Coba kita cek untuk saham dari sektor minyak yang lain, ini ada saham Akra. Kalau untuk Akra sendiri, jangka pendek ini masih rawan terbawa sideways di range area support terdekatnya itu di sekitar 1310 hingga resisten itu di 1485. Jangka pendek wait and see terlebih dahulu, tunggu ada tanda reversal di saham Akra ini. Nah, di sini juga ada pertanyaan dari teman-teman yang udah join melalui akun YouTube. GGRM itu masih layak di hold nggak? Kalau mau hold GGRM itu boleh selama dia masih bertahan di atas support kuatnya. Itu di sekitar 27.200. Kalau GGRM jebol dari 27.200 ini better untuk exit terlebih dahulu. Kalau dia masih bertahan maka boleh-boleh aja untuk hold saham GGRM. Di sini juga ada pertanyaan dari teman-teman YouTube mengenai saham yang lainnya, saham ADMR dan juga UNTR. Nah, ADMR ini sebagai informasi itu merupakan salah satu anak usaha milik Adaro. Jadi dia masih terafiliasi lah oleh Adaro Energi. Namun kalau ADMR itu fokus bisnisnya itu lebih ke minerals dibandingkan batu bara. Kalau batu bara itu fokusnya di Adaro Energi. Nah, untuk ADMR sendiri, jangka pendek, ini masih rawan banget untuk terbawa koreksi. Jadi, view kita kalau trading masih wait and see terlebih dahulu. Karena di sini secara teknikal, dia masih membentuk high yang lebih rendah daripada high yang sebelumnya. Jangka pendek, kita wait and see terlebih dahulu. Nah, gimana dengan batu bara UNTR? Nah, kalau untuk UNTR sendiri, jangka pendek, ini masih rawan terbawa sideways. Untuk UNTR, sama seperti batubara lainnya, kita prefer wait and see terlebih dahulu. ITMG juga kita masih wait and see karena masih rawan terbawa sideways. Untuk area support ITMG, itu ada di sekitar 27 ribuan dan area resisten terdekatnya itu ada di angka 30.200. Untuk saat ini TMG kita wait and see terlebih dahulu. Kita tunggu aja kabar dari batubara selengkapnya apakah batubaranya itu bakal potensi naik. Biasanya untuk komoditas batubara sendiri itu potensi naik itu saat mendekati winter. Kenapa mendekati winter? Karena pasokan batubara di Eropa dan juga negara-negara 4 musim itu kan biasanya membutuhkan listrik yang lebih tinggi karena adanya musim dingin salju. Jadi biasanya harga batubara itu bakal bagus di dekat-dekat musim dingin. Teman-teman, kita tunggu aja apakah harga batubara bakal naik atau enggak. Nah, kita move ke pertanyaan lainnya, karena di sini juga ada banyak banget gimana pertanyaannya untuk saham SIDO. Untuk saham SIDO, mari kita cek SIDO bagaimana secara teknikal.
Nah, untuk SIDO sendiri teknikal hari ini itu bergerak cenderung sideways tertahan di area MA 200 daily-nya. Kalau teman-teman belum punya, ini better wait and see aja. Sideways-nya itu di area support 755 hingga area resisten di 810. Saat ini wait and see terlebih dahulu. Nah, saham NCKL ini juga cukup banyak ditanyakan oleh teman-teman baik secara live chat. Nah, untuk NCKL ini saham yang baru IPO dan ini Coach Atika sebaiknya ini bukan saham untuk pemula karena volatilitasnya cukup tinggi. Untuk NCKL sendiri, hari ini tuh sempat ARB untuk trading wait and see terlebih dahulu. Nah, apakah akhir tahun batubara harganya bakal naik? Berpotensi naik karena demand-nya bakal menaik. Kalau untuk real time market-nya kita tunggu aja karena sebagai analis kita hanya bisa memproyeksikan apakah beneran naik atau enggak, itu tergantung dari demand dan juga supply bakal ada terjadi di akhir tahun nanti. Untuk NCKL kita wait and see terlebih dahulu. Sahamnya masih rawan terbawa untuk koreksi terlebih dahulu karena di sini dia udah breakdown dari area support-nya. Sekarang kita bahas ada yang bertanya di saham Hill. Untuk saham Hill ini naiknya udah cukup signifikan dan hari ini itu udah turun 6,39%. Ini hati-hati banget kalau yang udah punya di harga bawah bisa untuk take profit terlebih dahulu. Karena kalau dia biasanya saham muncul hijau-hijau dan hijau terus dan kemiringannya ini udah lebih dari 90 derajat, ini biasanya langsung rawan turun signifikan. Jadi kalau yang udah punya bisa take profit terlebih dahulu. Kalau yang belum punya prefer wait and see terlebih dahulu. Kita tunggu aja retracement-nya. Ini ada MA20 daily di sekitar 2670 untuk saham Hill. Saat ini wait and see terlebih dahulu. BBTN view-nya bagaimana? BBTN salah satu bank yang cukup bagus juga karena dia menguasai pangsa KPR di Indonesia dan sebagai informasi pembayaran untuk rumah di Indonesia itu sekitar 60-70%-nya itu masih menggunakan KPR. Jadi BBTN ini mendapat cukup banyak sentimen lah dari KPR di Indonesia itu sendiri. Untuk jangka pendek hari ini BBTN itu menguat 2,71% dan breakout area MA 100 daily. Jangka pendek ini potensi untuk menguat menguji area resisten di 1350. What to do-nya, kalau teman-teman udah beli untuk strategi trading jangka pendek maupun jangka menengah, ini tinggal di hold aja dan watch ketat area support di 1215. Gimana kalau yang belum punya? Kalau yang belum punya, better wait and see terlebih dahulu karena di sini kenaikannya udah cukup signifikan dan mendekati area resisten di 1350. Nah, kalau teman-teman mau dapetin update lengkap karena M-Trade ini untuk BPTN udah curi posisi terlebih dahulu nih di dekat area support 1215, langsung daftar aja ke M-Trade karena teman-teman bakal dapat real time info market. Di situ kita bakal bahas dari beli di harga berapa, porsi berapa, strategi dan juga analisisnya lengkap. Langsung aja daftar di mtrade.id/WhatsApp. Kita akan langsung dihubungin oleh tim marketing kita, teman-teman. Nah, sekarang Coach Yatika mau wrap up terlebih dahulu. Sesuai judul kita pada hari ini, dampak dari inflasi Amerika dan Cina itu mereda terhadap perekonomian Indonesia. Dampaknya itu bisa positif dan juga bisa negatif. Kalau dampak positif dari pelemahan inflasi di Amerika sendiri, itu pertama, The Fed potensi untuk enggak menaikkan suku bunga lagi. Nah, kalau The Fed udah enggak menaikkan suku bunga lagi, itu bisa menjadi bagus karena aliran dana itu semakin besar. Dan ada potensi Indonesia itu diuntungkan, teman-teman, kalau The Fed udah nggak naikin suku bunga lagi. Namun downside risk-nya sekarang itu ada di ekonomi Cina. Kalau di China sendiri yang bagus itu kalau inflasinya itu naik, karena kalau inflasi naik itu menandakan perekonomian Cina itu udah mulai stabil. Sedangkan kenyataannya inflasi China itu malah turun, itu bisa menjadi downside risk-nya juga bagi perekonomian Indonesia. Sehingga what to do-nya untuk saat ini kita sebagai investor kita kencengin aja pengamanan modal karena kita
hanya bisa mengontrol hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kalau untuk inflasi Amerika, hutang Amerika, inflasi di China, dan juga hal lainnya, itu kan nggak bisa kita kontrol. Sebagai investor dan juga sebagai trader, hal yang bisa kita kontrol itu dari diri kita sendiri. Apa aja coach, teman-teman bisa nih mulai untuk start small atau pilihlah saham-saham yang teman-teman itu siap dengan resikonya. Kalau teman-teman masih pemula, jangan banget untuk tradingin saham-saham memiliki resiko tinggi dan juga fokus sama saham yang teman-teman miliki. Dan usahain untuk strategi trading dan juga strategi investasi itu untuk dibedakan. Jadi strateginya beda. Kalau trader kan kita beli saat harganya mau naik, sedangkan kalau investasi penurunan harga saham itu bisa menjadi salah satu opportunity. Nah, itu dia sekian dari Coach Atika untuk Mtrademology kita pada hari ini. Bye-bye. See you in the next Mtrademology.